Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Sirestari dari jurusan Ahwalus Sasiah kelas D semester 4. Saya di sini akan memberikan satu contoh pembagian fikih mawaris. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui kan apa itu mawaris. Nah, mawaris adalah pemindahan hak milik dari seorang yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup. Nah, kalau fikih mawarisnya itu adalah ilmu yang mempelajari tentang siapa saja ahli waris yang berhak menerima warisan dan yang tidak berhak menerima warisan serta bagian-bagian tertentu. Nah, ini adalah contoh yang saya berikan. Kalian bisa baca bahwa seorang pria meninggal dunia dan meninggalkan 2 anak laki-laki, 1 anak laki-laki dari anak laki-laki atau cucu, ayah, kakek, dan nenek. Nah, harta peninggalannya sebanyak 100 juta rupiah. Tetapi ia mempunyai hutang yang harus dibayar sebesar 15 juta rupiah dan biaya pengurusan jenazah sebesar 3 juta rupiah. Sebelum kita menghitung harta warisan itu, kita sebelumnya harus membuat rincian siapa saja yang menjadi ahli waris dan siapa yang terhijab. Jadi kita bisa mengetahui ahli waris mana yang harus dihitung dan tidak dihitung. Serta kita nanti akan mengetahui berapa bagiannya dan berapa asal masalahnya. Dari soal sebelumnya kita dapat membuat rincian seperti ini. Kalian bisa melihat bahwa ayah mendapatkan 1/6. Kenapa demikian? Karena si mayat mempunyai anak. Kalau si mayat tidak mempunyai anak, maka ayah mendapat bagian asobah atau sisa. Selanjutnya nenek. Nenek mendapat 1/6 karena si mayat mempunyai anak. Kalau si mayat tidak mempunyai anak, maka nenek mendapat bagian 1/3. Selanjutnya 2 anak laki-laki mendapat bagian asobah atau sisa. Sisa dari pembagian ayah dan nenek tadi. Cucu, dia tidak mendapat bagian karena cucu terhijab oleh anak laki-laki atau terhalang bagiannya oleh anak laki-laki. Selanjutnya kakek juga begitu. Kakek tidak mendapat bagian karena kakek terhijab oleh ayah. Asal masalahnya di sini kita bisa lihat asal masalahnya 6. Cara mencari asal masalah itu sangat mudah karena bisa dilihat dari pembilang dan penyebut. Setelah itu, kita langsung saja ke step mencari harta warisan sebenarnya dari si mayat. Tadi si mayat meninggalkan harta peninggalan sebanyak 100 juta rupiah. Tapi, si mayat juga punya hutang dan pengurusan jenazah yang harus dibayar. Selanjutnya kita akan mengurangi dari harta peninggalan itu. Harta peninggalan 100 juta dikurang hutang 13 juta dan pengurusan jenazah 3 juta. Hasilnya adalah 84 juta. Nah, 84 juta ini adalah harta warisan dari si mayat. Nah, setelah kita mendapatkan berapa harta waris sebenarnya si mayat, yaitu 84 juta rupiah, kita bisa langsung membagi dengan ahli warisnya. Yang pertama dari ayah, 1/6 dikali 84 juta rupiah hasilnya adalah 14 juta rupiah. Nenek 1/6 dikali 84 juta rupiah hasilnya 14 juta rupiah. Nah, karena 2 anak laki-laki mendapatkan asobah atau sisa dari ayah dan nenek tersebut, maka kita kurangi dulu 84 juta dikurang 28 juta, sisanya adalah 56 juta. Coba kita buktikan. 4/6 dikali 84 juta hasilnya adalah benar 56 juta rupiah. Nah, 56 juta rupiah ini dibagi menjadi 2. Karena apa? Karena anak laki-lakinya adalah 2. Jadi per anak laki-laki mendapatkan bagian 28 juta rupiah. Jadi kesimpulannya di sini ayah mendapatkan bagian 14 juta, nenek mendapat bagian 14 juta, 2 anak laki-laki mendapat 56 juta rupiah yang dibagi menjadi 2, yang per 1 orangnya itu mendapat bagian 28 juta rupiah. Nah, sekarang kita sudah selesai belajar tata cara bagaimana menghitung harta warisan.
Mudah dan cepat kan? Kita hanya perlu memperhatikan setiap langkah-langkahnya saja. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya yakin akan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.